Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Salmeda Navelita dengan NIM 05010321006. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal yang telah saya review yang berjudul Perspektif Siasah Syariah tentang Darurat Negara dalam Menangani Pandemi COVID-19. Hadirnya coronavirus disease atau COVID-19 pertama kali diumumkan menyerang negara Cina tepat pada tanggal 31 Desember 2019. Pemerintah Cina secara resmi melaporkan kejadian luar biasa ini ke WHO sehingga kemudian COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO. Kemudian keadaan darurat yang tengah terjadi ini menuntut pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dengan segera melakukan antisipasi dan penanggulangan agar problem ini tidak menjadi masalah kompleks dan membahayakan. Di samping pemerintah yang dituntut untuk membuat kebijakan, pada suatu sisi pula, masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan mengesampingkan primordialisme politik, fanatisme agama, dan yang lainnya. Kemudian, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk meninjau permasalahan dengan menggunakan maqasid al-syariah serta kaidah fikih siasah dalam proses percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Prosedur penetapan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan dilakukan setelah sebelumnya pemerintah menetapkan jenis penyakit dan potensi bahaya serta faktor resiko yang dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Setelah penetapan darurat kesehatan, maka pemerintah memiliki argumentasi untuk melakukan karantina kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Beberapa jenis dan tingkatan karantina kesehatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah terdiri dari yang pertama adalah karantina rumah, yakni yang dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. Kedua, karantina wilayah, yakni karantina yang dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu karantina rumah sakit, yakni karantina yang dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien, dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yakni karantina berupa pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya dalam Islam dikenal dengan istilah siasah al-syariah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, siasah al-syariah diartikan sebagai wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Keadaan darurat dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara. Ulama fikih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama jihad. Dalam pengertiannya, jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan. Jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syaitan. Yang kedua yaitu hirabah yang bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam. Dan yang ketiga yaitu bughod memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri atau pemberontakan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Kemudian terdapat kaidah yang berbunyi tasarruful imami ala ro'iyah manutu bil maslahah. Kaidah tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kaidah tentang kepemimpinan. Menurut kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh pemerintah atau pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya, tidak sebaliknya yang mengutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi, kelompok, atau golongan. Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penanganan wabah COVID-19.
Pembatasan sosial berskala besar, suka atau tidak suka, harus dilakukan sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut. Keadaan darurat dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara. Terdapat satu kaidah umum mengenai keadaan darurat ini, yaitu ad-daruratu tubihul muhdurata, yang artinya keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang. Dapat diambil contoh ketika keadaan COVID-19, keadaan darurat yang membolehkan suatu yang terlarang yaitu diperbolehkan untuk sholat Jumat di rumah demi menghindari penyebaran COVID-19. Dengan demikian, penanganan wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi, pemerintah dituntut menghasilkan sebuah kebijakan dalam keadaan darurat yang mengutamakan kemaslahatan rakyat serta menjauhkan dari nilai kemudaratan, dan di sisi lain masyarakat diharapkan memiliki sikap ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintah serta masyarakat harus mengutamakan kepentingan utama demi kemaslahatan bersama. Suatu keharusan mengesampingkan nilai-nilai ego yang dapat menghambat penanganan COVID-19 seperti primordialisme politik, fanatisme agama, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.